Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada, amma ba'd. Utama yang paling utama untuk guru agung kita pengusaha Bahawas, moga Allah senantiasa melimpahkan nikmat panjang yuswa dunianya, menyempurnakan nikmat sehat wal afiat dohiriyahnya, terus-terusan dikucurkan berkah karomah untuknya, sehingga terus muncul untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil tatin pengusaha Abah yang bisa hadir malam hari ini, terkhusus zuriyah pengusaha Abah Kiai Haji Yusuf Abdul Somad, karena kita kebiasaan manggilnya Acecep, jadi Cecep Abdul Somad. Padahal namanya Yusuf Abdul Somad gitu. Jadi ini mah biar tahu aja ya. Moga selalu sehat dalam mengemban amanah dari guru agung, mendatangi tempat-tempat madrasah raudhah dimanapun berada. Juga pemangku manaqib Bapak Kiai Haji Mustafa Torfi beserta keluarga besar di Madrasah Raudhah Al-Mu'awanah, kesepuhan manaqib, kesepuhan khotaman, para kiai, para guru, para petugas yang diberi kemuliaan malam hari ini, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suriyalaya sirna rasa PPKN. Apa PPKN? Apa PPKN? Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional. Harus tahu gitu ya, harus tahu. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suriyalaya sirna rasa PPKN yang dibisakan hadir malam hari ini, moga langkah kita semuanya Allah catat sebagai amal soleh, sehingga apapun niat hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga sepulang dari tempat ini semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati pengusaha Bahawas, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puji puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kelimpah ruah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sepenuh langit dan bumi, kembali sekian lama belum dipisahkan ke Al-Mu'awanah, hanya malam hari ini dipisahkan hadir kembali di Al-Mu'awanah. Tadi kalau mendengar urutan seharusnya ini sambutan dulu dari pemangku manaqib. Pas mau sambutan, waktu sambutan datang, jeruk sama salak turun. Kata gua lumayan nih, nunggu kiai sambutan dapat jeruk 5 biji mana. Saya kupas jeruk 1, Ki Mustafa kiai langsung aja. Jadi jeruk udah gua buka belum gua telan. Di kantongan deh. Tapi tadi bahasa beliau supaya cepat. Oke, siap. Gitu ya. Biasanya di TPI ingin 7 menit. Ayeuna di titah cepat. Oke, siap. Gitu.
Ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita pengarsa Bahaus, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Kalau saya mau nanya sebelumnya, ini bulan apa sekarang? Bulan apa? Bulan Hafid. Bulan Hafid. Tapi di kitab Fadhailus Syuhur tidak ada bulan Hafid. Adanya bulan Dzulqa'dah, dan kalau hitungan saya besok itu sudah masuk sholat Syukur Qadar besok. Yaitu malam Kamis itu ya, gitu ya. Jadi malamnya terakhir nggak sholat Syukur Qadar, besok sudah mulai. Nanti biasa diumumkan ramai. Sekarang kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan hurufnya ada 8. Namanya ngalap berkah. Dengerinnya aja udah dapat berkah, bacainnya udah dapat berkah. Syukur-syukur kalau bisa apa dan bisa ngamalin. Dzulqa'dah, huruf yang pertama ada huruf dzal. Huruf dzal. Ngucapin huruf dzal, ujung lidah digigit sedikit. Dza, zi, zu, a'udzu. Harus begitu. Harus belajar karena abah itu senang. Gitu ya, harus mau belajar. Apalagi para petugas besok nih ada pelatihan mubalik di Sinarasa. Ini pertegas, pelatihan mubalik berarti ini mah khusus buat para mubalik, bukan. Tapi buat seluruh ikhwan. Buat apa? Buat menyamakan amaliyah, menyamakan ajaran. Karena bisa jadi karena jarang sohbah, jarang ikut manakiban, akhirnya kudet, kurang update. Orang zikirnya karang udah kanan kiri napi isbat, dia masih palanya aja yang gedek. Kudet namanya. Besok bisa meratakan tuh bacaan. Kalau pengersa abah nyontoin sholat maghrib, rakaat pertama habis Fatihah kuliah, rakaat kedua idza disamain. Ternyata ada di lapangan ikhwan sholat maghrib habis Fatihah rakaat pertama tabat, berarti kudet gitu. Bukan gak hafal tabat, bahkan banyak ikhwan akhwat pun hafil kok. Tapi ketika sudah ikut dengan guru, ikut guru gitu. Dan besok nih pelatihan, ikut daftar tanggal 18, 19, 2 hari sebelum manakib di pusat Juni. Jadi daftar, ayo rame-rame ikutan. Bukan cuma buat mubalik doang, semuanya. Apalagi yang punya madrasah, yang biasa dapat tugas buat ngimamin, buat ini harus supaya bisa. Dzulqa'dah, pertama huruf dzal. Pengarsa abah memanai zal di dalam kitab Fadhailus Syuhur adalah zauq. Apa katanya? Zauq. Apa katanya? Apa zauq? Itu rasa. Saya dulu ketika awal-awal kalau banyak yang nanya, Dai Andi kenapa ikut sama abah? Jawaban saya cuma begini. Saya cuma ingin belajar, saya ikut abah karena saya ingin belajar ilmu tentang rasa. Karena bisa jadi selama ini apal dalil, apal hadis ayat Al-Quran, nerangin tentang keutamaan tahajud, dibacain ayat Al-Qurannya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apal ayatnya bener nggak? Ayatnya bener nggak? Quran salah nggak? Nggak salah. Tapi ketika belum ikut dengan guru agung, belum belajar ilmu tentang rasa, itu baru katanya. Lamun cek orang Bogor mah ecek. Kalau kita sholat tahajud hati akan tenang, diangkat derajatnya. Yang ngomong sendiri balik ceramah boro-boro tahajud subuh be kaberangan. Tekaci ya. Pengalaman. Karena kata abah jangan ceramah nerangin ilmu baru, tapi terangin mah ilmu bekas. Begitu kelakuan. Nerangin tentang keutamaan ini itu. Masya Allah. Tapi setelah ikut dengan abah, banyak hal dulu sampai begini. Kono rame di mana? Oh, takut. Wah,
Pokoknya kalau setelah ikut Abah ternyata yang diajarannya itu menyesatkan, saya akan mundur perlahan. Walaupun saya gitu ya, soulmate, akrab sama-sama putri pangarsa Abah waktu di TPI sama Bunda Witrin. Tapi kalau urusan ajaran nggak bisa. Setelah ikut dengan guru agung, apa? Hal paling sepele begini aja. Abah, ya. Kalau lagi ingat sama orang tua yang udah nggak ada, yang udah meninggal, di jalan dimanapun lagi ingat, tiba-tiba ingat sama emak, sama bapak yang udah nggak ada, tiba-tiba langsung begini nyebutin namanya, lalu langsung Al-Fatihah. Itu selalu kebiasaan begitu tuh. Apa jawab Abah? Bagus atuh. Tapi ujungnya, tapi ada supaya lebih bagus. Gimana? Bukan cuma dikirim Fatihah, tapi apa? Laksanakan sholat sunnah birril walidain. Bukan cuma dikirim Fatihah, tapi kirim istighfarnya, kirim sholawatnya. Dikhususkan sholat kita untuk orang tua kita. Masya Allah. Makin mantap nggak tuh? Makin mantap nggak tuh? Datang lagi. Ya ini mah kebodohan si Andi. Abah, kan di keterangan sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali. Di keterangan begitu kata Abah? Emang bener. Tapi ujungnya apa kata Abah? Tapi masa iya orang eleh udah uncau. Ngerti orang Bekasi? Yang nggak ngerti lihat translate di bawah ini. Masa iya kita kalah sama daun pisang? Ini otak jalan. Apa maksudnya? Saya ngomong, Abah sholat tasbih kan di keterangan lebih baik itu minimal seumur hidup sekali. Kata Abah, bagus, bener. Tapi masa iya kita kalah sama daun pisang? Eta otak jalan apa? Masya Allah. Bahasa mursyid itu begitu. Tapi itu ternyata apa? Itu firman Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wah, mabuk kacang kayak ini. Gak ada suaranya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Masya Allah. Ternyata apa? Langit, bumi, beserta isinya termasuk dedaunan, rumputan, pepohonan. Bukan seumur hidup sekali. Bukan per hari. Bukan per jam. Tapi per detiknya bertasbih kepada Allah Subhanahu. Kalau saya mau nanya, kira-kira daun pisang punya tunggakan kagak? Daun pisang punya tunggakan kagak? Punya kreditan kagak? Punya masalah kagak? Tapi per detiknya dia bertasbih kepada Allah. Lah kita, ada yang masih punya tunggakan? Ada yang masih punya tunggakan? Banyak. Hatinya malam ini kumpul di sini, otaknya udah jalan. Besok hari Rabu. Pasti pagi-pagi udah ada yang datang. Kita masa iya seumur hidup sekali? Masya Allah. Aina diajarin sama Abah. Bukan seumur hidup sekali. Tiap malam kita masalah tasbih. Alhamdulillahilladzi. Allah. Makin mantap. Maka saya ditanya, kenapa ikut dengan Abah? Awas. Saya sedang belajar ilmu rasa. Supaya apa? Tidak jadi manusia yang merasa pintar. Tidak jadi manusia yang merasa pandai. Tapi jadi manusia yang pandai merasa dan pintar merasa. Ilmunya boleh jadi banyak siapapun dia. Tapi kalau dia sudah pintar merasa, sudah belajar, sudah ikut dengan guru agung, maka lamun cek urang Sunda mah moal ngalegeg. Tidak akan ada kesombongan. Tetap walaupun ilmunya banyak, dia akan pintar memfilter omongannya, ucapannya disaring dengan baik. Kalau sekiranya yang keluar dari mulut ini, ucapan kata-kata akan menyakiti hati orang lain, akan menyakiti perasaan orang lain, jangan sampai kedengeran sama telinga orang. Mendingan cukup dengar sama telinga sendiri saja, karena jaraknya dekat. Betul? Kalau kata telinga sendiri saja, ternyata bakal sakit kedengeran. Mendingan jangan sampai kedengeran sama telinga orang. Bila perlu telan lagi, masukin ke perut, keluarin dari bawah. Brus, mual jadi penyakit.
Setuju? Setuju? Maka kita belajar zikir, ikut dengan guru agung. Dzauq, belajar ilmu tentang rasa supaya kita menjadi hamba-hamba yang pintar rasa, bukan merasa Itu satu. Yang kedua, Dzulqa'dah, ada huruf waw. Apa wawunya? Pensahabah memanai waw di bulan Dzulqa'dah adalah wukuf. Apa katanya? Wukuf. Ramai bentar lagi nih jemaah saudara-saudara kita, bahkan tadi Kisambah pun habis nganterin tetangganya, saudaranya berangkat ke Mekah. Itu tujuannya apa? Nanti di ujung cerita rangkaian ibadah haji itu wukuf di Padang Arafah. Rame di mana-mana. Karena itu utamanya. Jadi ya, kalau nggak ikut wukuf kan nggak jadi. Itu keterangan jelas. Tapi alhamdulillah syukur sepenuh langit dan bumi setelah ikut dengan guru agung, tiap waktunya kita sudah diajarin wukuf. Bukan cuma wukuf zaman, bukan cuma wukuf makan, bukan cuma wukuf waktu dan tempat, tapi ada wukuf yang paling luar biasa yang kita bawa kemana-mana. Mana? Ada yang disebut dengan wukuful qalbi. Apa katanya? Wukuful qalbi. Ininya. Ini wukuf. Orangnya di pasar. Tapi kalau ininya hidup, wukuf dia. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Besok di pelatihan para mubalik di Sinarasa, ini pun akan disamakan. Persepsi begini, amalia ini tuh harus disamakan. Caranya, semuanya. Ini wukuful qalbi, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Kalau nggak punya ini, walaupun wukufnya di Padang Arafah, papanasan, keringetan, tapi nggak punya ini, Masya Allah. Maka tadi ketika Kisambah cerita sama tadi habis nganterin orang lu berangkat haji, apa pertanyaan dari beliau, dari putra pengusaha Abah, tapi ditalkin dulu nggak? Apa jawab bisa? Alhamdulillah dipisahkan untuk bisa aman takut. Kenapa? Kasihan. Berangkat haji dapat ngantri puluhan tahun, berangkat umroh mahal. Tapi kalau nggak ditalkin, nggak punya ini. Apa kata apa? Nyampe sono cuma dikepret sama surah Al-Anfal ayat 35. Mana? Wa makana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Walaupun sholatnya di Mekah di depan Ka'bah sekalipun, tapi hanya dianggap bersiul-siul, dianggap bertepuk tangan, nggak nyampe kepada Allah, hanya dianggap main-main. Lamnya di bulan Dzulqa'dah itu ada lahun. Jadi anggap bersenda gurau saja, tidak sampai kepada Allah. Maka syukur sepenuh langit dan bumi, kita mah sudah dibekali. Sudah dibekali. Tinggal kalau punya tiun, kata Abah, wajib berangkat ke sono. Tapi kalau belum punya tiun, ini kapanpun dimanapun selalu diaktifkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min Dzulqa'dah. Wawunya wukuf, alifnya akhlaq. Apa katanya? Kita percepat. Akhlak. Ini kita sudah populer mendengar dauhan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Aku lebih menghargai orang yang berakhlak dibandingkan orang yang berilmu tanpa akhlak. Kita ikut dengan guru agung. Talqin zikir, tundukkan kepala. Maksudnya apa? Supaya ini punya kepala jangan suka terperangah terus, jangan suka di atas terus, tapi disuruh tunduk. Makin banyak sholatnya. Banyak gak sholat kita? Banyak gak sholat kita? Itu ada almarhum Kiai Nur Iskandar SQ, gitu ya, ada Kiai. Itu beliau pernah ngomong begini, kalau jamaah pengen ngerasain sholat yang banyak, datang aja sholat ke Suryalaya. Kenapa? Sholat orang TKN mah banyak. Buat apa? Makin banyak sholatnya, makin sering ruku sujudnya, makin tawadu, makin rendah hati. Awas. Makanya di TKN itu diajarin tidak ada istilah senior junior, betul? Wah, ada nih ikhwan yang sudah ikut dari zaman Abah Sepuh, Abah Anom, sekarang nyambung ke Abah Awas.
Hanya ketemu sama ikhwan yang baru ditalkin. Baru talkin. Junior, senior, cium tangan. Ada kecil begitu enggak? Ada kecil begitu enggak? Enggak ada. Enggak ada senior junior. Bahkan bisa jadi yang hari ini baru menerima talqin, hari ini baru belajar zikir, tapi dia langsung yakin mengamankan berdasarkan ajaran guru agung, bisa jadi dia yang nyampe duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya, panennya bisa jadi lebih dulu daripada orang yang sudah lama katanya ikut di TKN tapi malah ngalegeg, tapi malah sombong. Gitu ya, ngerasa paling senior, paling ibadah paling cakep. Enggak begitu. Tidak ada. Maka ini akhlak kita diajarkan. Makin banyak zikir kita, rajin menakiban kita, ikut dengan guru agung, maka makin cakep akhlak kita. Setiap datang dimanapun, kapanpun kita berada, orang-orang yang ada di samping kita, di sekeliling kita akan merasa aman, merasa nyaman, merasa senang kedatangan kita. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi. Dul ada lamnya tadi, lamnya adalah lahun. Syukur alhamdulillah kita diajarkan. Bukan tidak boleh bercanda. Gitu ya. Bukan tidak boleh bercanda. Ya kita kalau udah kumpul senang ketemu teman, heureuy bercanda boleh? Boleh enggak? Boleh. Hidup jangan kaku-kaku amat. Gitu ya. Jangan ini dia bisa bercanda sama orang lain, giliran dia dibercandain dia sakit hati. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu enggak? Baperan, ada ikhwan baperan ada. Baru sekali ikut menakiban kesinggung. Besoknya ke menakiban lagi, ada yang begitu ada. Baperan, keluar dari WA. Dari grup. Tidak usah begitu. Masya Allah. Boleh bercanda? Boleh. Tapi ini ajaran bukan ajaran bercanda. Ini ajaran serius. Makanya kalau ada bahasa begini, kalau di Sunda itu, oh apaan itu? Orang bodoh ikut totorekatan. Totorekatan. Kalau totorekatan berarti bohong-bohongan. Kita mau bukan totorekatan tapi torikoh bener. Maka ini ajaran serius, bukan main-main. Di luar kita boleh bercanda. Masuk ke masjid 10 menit sebelum azan maghrib sudah siap duduk. Sudah langsung diaktifkan kalbu kita. Bani Hasyim berkembang terus zikir. Masya Allah. Kalau kita ngobrol hanya mubalik di TKN para kiai di TKN. Apa? Diajari sama abah disiplin. Kalau acara manakib maghrib berjamaah dari sebelum maghrib sudah sampai. Ini mah saya nggak mau ngomongin orang, ngomongin sendiri. Dulu sebelum ikut dengan abah diundang ceramah kemana? Acara jam berapa? Ba'da Isya. Dia jalan itu di rumah itu udah ini. Ba'da Isya baru mulai kan MC. Belum pembukaan, acara sambutan. Kadang ada marawis, ada ini itu. Apalagi kalau satu kampung gitu ya. RT-nya pengen sambutan, RW-nya pengen sambutan, lurahnya sambutan, camatnya sambutan, DKI sambutan, semua sambutan. Udah perhitungan, pasti gua naik jam 10 nih. Akhirnya apa? Berangkat dari rumah ya jam 9. Yang penting jam 10. Yang 10 naik nyampe. Ikut dengan abah, kelakuan begitu memalukan. Masya Allah, maghrib berjamaah minimal tahali telat kalau baca 5:30, bahkan jam 5, 4:30 sudah di lokasi. Gitu ya. Masya Allah tadi pas nyampe ke sini sudah ada Kiai Akbar. Nyampe ke sini Kiai kita nih, guru kita. Masya Allah. Kiai kita, pemangku manakib, Kiai Mustafa lagi nyapuin ini. Otak gua jalan. Ini ikhwan kemana? Udah tahu ya al-muawanah mau ada manakiban studi umum, datang lebih awal supaya bisa sasapu, bisa jalan ini. Jangan kiai yang suruh kasih nyapu. Ini bukti. Untung tadi gua kagak videoin. Gua videoin keren tuh. Nih, tidak salah, tidak akan menghinakan beliau, tapi justru makin mulia. Tapi pelajaran buat kita. Datang di mana untuk kita ada celah untuk berkhidmat, lakukan. Khidmat dengan harta. Khidmat dengan tenaga. Gimana caranya? Ini kan karpet, ininya perlu datang kita lebih awal. Di mana ada tempat manakibah, di situ cari celah untuk beramal saleh. Itu Masya Allah. Kalau itu Dzul Qa'dah, lamnya lahun, tidak ada lagi keraguan, tidak ada ini ajaran serius dari guru agung kita. Qa'dah, kopnya adalah qanaah, merasa cukup, selalu merasa cukup.
Makanya kita mah diajarkan, jangan suka mikirin besok. Besok mah belum tentu ada. Bu, ibu, kenapa hidup ibu jadi nggak tenang? Gara-gara suka mikirin yang belum ada. Gaji laki belum turun, catatan udah banyak. Liar tuh. Pak, gaji bulan ini kayaknya nggak cukup karena buat ini. Gajinya udah turun belum? Gelo sih. Enak gak ikut dengan abah, nggak usah mikirin bulan depan, besok pun nggak usah pikirin. Fokus aja, maksimalkan hari ini karena besok mah belum tentu ada. Makanya ibu-ibu yang dikasih uang belanja buat seminggu ke depan, habisin malam ini. Enak gak? Enak. Ikut dengan abah. Besok gimana besok lagi? Sok kita buktiin. Kira-kira kalau uang belanjanya malam ini dihabisin, besok ibu-ibu masih pada hidup atau pada mati? Sok. Jangan sampai malam ini pulang dari sini diajakin, Bu, pulang manakiban kita makan bakso nih. Enggak, kenapa? Uangnya enggak ada juga uang belanja buat besok. Aja apa? Ternyata pas nyampe rumah dia mati. Pas matinya sekaratnya apa? Pengen bakso. Memalukan. Gak usah mikir hari kemarin udah lewat. Besok belum tentu ada. Yang jelas kapan? Hari ini. Merasa cukup hari ini, syukuri hari ini, maksimalkan. Qanaah. Qadah. Ada ainnya. Uzlah. Apa katanya? Uzlah. Uzlah itu apa? Mengasingkan. Tapi kalau bahasa Abah, uzlah itu kita mah jangan ke gua. Mengasingkan itu nggak usah tapak di gua mah yang ganggunya gitu ya, paling nyamuk sama dedemit. Jadi apa, kalau mau uzlah, mau belajar gitu ya, uzlah mengasingkan, kita mah cukup apa, uzlah di tempat ramai. Di mana? Di pasar ramai nggak? Di mall ramai nggak? Kalimalang ramai nggak? Kalimalang ramai. Dulu awal-awal manakiban ke Bekasi, ke Al-Hanin, nyasar ke Kalimalang. Ternyata kalau di Bogor itu ada daerah Parung, ya. Kalau pulang malam ceramah itu suka ada yang ngedadahin, ngetopin begitu ya. Ternyata di Bekasi ada di Kalimalang. Masya Allah, luar biasanya apa untungnya jadi kiai? Buat kiai mah gratis. Barokahnya aja katanya. Masya Allah. Nah, kalau mau usah di tempat ramai. Kenapa? Karena kita masih sudah punya alatnya. Boleh jadi kita lagi ramai begini, tapi hati kita mah ini selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Qadah, dalilnya apa? Ad-dalil. Masya Allah, paling senang jadi mubalik, jadi penceramah setelah ikut dengan abah. Kalau dulu mau ceramah, wah ngulik nih apa? Sekarang mah bukan berarti kita tidak mutolaah, tapi enaknya apa? Ketika nyampe di lokasi tempat ceramah atau di tempat manakiban, ternyata kita niatnya hadir aja, tapi ternyata ditugaskan. Jadi apa? Kita mah punya ad-dalil yang masih hidup. Tinggal apa? Robitoh kepada pengusaha abah, ingat kepada pengusaha abah. Kata abah juga, sampaikan yang ingat aja. Apa be yang ingat? Hanya disampaikan paling enak. Kenapa? Karena dalil konkretnya, dalil jelasnya sudah ada. Pada siapa? Pada guru agung kita, pengusaha abah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadah. Sambil terus kita belajar. Apalagi yang biasa dapat tugas mankobah, dapat tugas baca Quran, tanbih, belajar, sering-sering dibaca supaya apa? Kapan-kapan kalau kita ternyata dibisakan harus petugas yang biasa, tugas misalnya nggak ada, kita maju, ikhwan harus bisa semuanya, harus belajar, semuanya harus belajar. Kenapa? Karena kita punya dalil yang konkret, yaitu guru agung kita. Terakhir, Dzulqa'dah, ada haknya adalah hijrah. Hijrah di sini diperjelas dari yang tidak tahu jadi makin tahu. Kita ikut dengan guru agung. Tadinya tidak tahu. Ada ajaran yang begitu nikmat, yang begitu lezat. Ajaran yang bisa menjamin kita. Ajaran yang bisa membawa kita, menghantarkan kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah ilmu. Satu, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dua, carilah ilmu yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Ketiga, carilah ilmu
Yang apa? Yang betul-betul sertifikat resmi, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bukan cuma selamat di dunia tapi di akhirat. Amin ya robbal. Kita hijrah, ajak anak, istri, cucu, mantu, keluarga kita ke jalan yang benar. Banyak kiri kanan omongan ini, omongan itu, apalagi sekarang memang zamannya di sosial media udah jangan lamun cek urang Sunda mah ulah loba dedengean. Jangan banyak kedengaran, kita mau fokus kepada ajaran guru agung kita. Insya Allah yakin, makin yakin kita kepada guru agung, makin timbul, makin cakep rasa kita, makin yakin kita kepada guru agung kita, dan ujung-ujungnya kita semuanya akan panen bahagia dunia akhirat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hatur nuhun. Terima kasih kepada Kiai Mustafa, terima kasih kepada seluruh ikhwan akhwat. Ikut doa dari guru agung untuk kita semuanya, berkah segalanya semuanya selamanya. Kita hormati putus Allah. Awas al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maafin saya lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.